Anak-anak adalah generasi yang sedang tumbuh dan berkembang. Walaupun masih muda, bukan berarti mereka tidak bisa melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat di sekitarnya. Lihatlah anak-anak ini. Anak-anak ini tinggal di pinggir Sungai Tombang, Kabupaten Alor. Mereka telah berhasil menggerakkan masyarakat, termasuk pemerintah setempat, untuk melakukan penghijauan di bibir Sungai Tombang yang mengalir melintasi dusun mereka. Sungai yang membelah desa mereka ini merupakan sumber daya yang berperan sentral dalam kehidupan masyarakat desa. Karena peran sentral itulah, apabila debit air berkurang, maka seluruh kegiatan masyarakat terganggu. Melihat semua hal itu, anak-anak ini tidak tinggal diam. Mereka menanam pohon-pohon yang akan melindungi sumber air dari kekeringan. Berkat dorongan dari segenap pihak, mereka berhasil melakukan penanaman kurang lebih 870 bibit pohon dan menjaganya agar tetap melindungi air yang menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi seluruh masyarakat. Lain lagi dengan anak-anak ini. Mereka tinggal di desa Letneo, Timur Utara. Berbeda dengan teman-teman di Alor, mereka berhasil meningkatkan derajat kesehatan masyarakat setempat. Gangguan kesehatan, terutama diare, merupakan penyakit yang mudah dijumpai di sana. Penyebab utama gangguan kesehatan itu adalah kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pola hidup sehat. Melalui penyuluhan pola hidup sehat dan pembuatan 50 lubang sampah, masyarakat desa melaksanakan pola hidup sehat sebagai prinsip hidup sehari-hari. Tentu ada yang bertanya, bagaimana anak-anak semuda ini bisa melakukan kegiatan-kegiatan besar yang melibatkan seluruh masyarakat desa ini? Anak-anak memiliki hak untuk berpartisipasi dan tumbuh kembang sebagai anggota masyarakat. Kedua hak inilah yang menjadi dasar penyelenggaraan program Good Governance and Citizenship yang merupakan kerjasama antara World Vision Indonesia dan World Vision Kanada. World Vision Indonesia adalah lembaga kemanusiaan Kristiani yang bergerak di bidang pengembangan, di bidang tanggap darurat dan juga advokasi. Dan
sasaran utama kami adalah anak-anak dan keluarga dan masyarakat. Ya, visi kami ingin melihat bahwa anak-anak Indonesia, anak-anak terutama mereka yang tertinggal dan miskin itu mempunyai kehidupan yang utuh. Ya. Kehidupan yang utuh itu dalam arti mereka mampu mengembangkan potensi dirinya, tapi yang secara mendasar adalah mereka mampu menerima pelayanan dasar, ya kan, kesehatan, pendidikan, dan juga kesempatan bertumbuh dengan utuh. Melalui program Good Governance ini, anak-anak yang tergabung dalam kelompok swadaya anak atau KSA mewujudkan hak mereka untuk berpartisipasi membangun komunitas yang sejahtera dan adil. Langkah pertama program ini adalah menempa kemampuan anak-anak tersebut dalam sebuah workshop. Kurang lebih 9 ADP mengirimkan perwakilannya untuk berbagi pengalaman dan melatih diri menjadi warga yang peka terhadap masalah yang dialami oleh masyarakatnya. Yeah, citizenship and governance are two very crucial issues that face everybody and each nation in the world. For World Vision, they've taken the challenge to try to bring together the two ideas, really focusing on children's participation and their right to participation. Citizenship is being a citizen of the country, and then taking this role of being citizen and actually going out and exercising the role, being a part of the community, being part of decision making, having your voices heard. This program is an awards program. Now, although in Indonesia an award may be a little bit more problematic than in other countries, the idea focused around trying to have an award as a motivating factor, so that children in the ADPs with ADP support would then actually get together, identify problems that they felt were facing the community, especially of interest of children, and then find ways to make sure that these problems were addressed, especially within the concept of governance. So the program consisted of youth, children and youth in 8 different areas of Indonesia, from Papua to Nusa Tenggara Timur and Alor and Jakarta. The children formed groups and committees to look at good governance projects that they could contribute to in their own areas, in their own communities. So the children looked at things like reforestation, they looked at things like education, book distribution, sanitation, having good sanitation in their communities. And together, as small committees, they identified different things that children could do to help create a better environment for them to live in. The goal of the project was good governance. And so the goal was that the children were able to participate in getting their rights in Indonesia. Sekembalinya mereka dari workshop ini, mereka mengajak anggota KSA mereka masing-masing untuk melaksanakan good governance di desa mereka. Proses itu diawali dengan PLA, di mana mereka menggali kebutuhan masyarakat dan mencari pemecahan masalah yang tepat. Kita sudah menemukan sejumlah potensi dan masalah, dan kita juga sudah memprioritaskan masalah tentang kesehatan dan penyakit diare. Kenapa kita harus memprioritaskan kesehatan tentang penyakit diare? Kita mengutamakan penyakit diare karena akibatnya sangat fatal. Dan dikarenakan penyakit diare ini bisa mengakibatkan kematian. Oke teman-teman, setelah kita memprioritaskan masalahnya, kita mencari akar masalahnya dari penyakit diare ini. Apa yang menyebabkan sampai kita terkena penyakit diare? Penyebabnya karena masyarakat sering membuang sampah di jalanan. Karena kurangnya kebersihan. Pola hidup bersih masyarakat masih sangat rendah. Setelah mereka menemukan pemecahannya, maka dimulailah proses perencanaan, di mana mereka memperhitungkan segala sumber daya yang mereka miliki. Perencanaan tersebut kemudian disosialisasikan kepada semua pihak yang mengambil bagian dalam pemecahan masalah. Setelah kita melakukan sosialisasi kegiatan dan penyuluhan perilaku bersih dan sehat,
Yang kedua, kita merencanakan penggalian lubang sampah. Dalam penggalian lubang sampah ini, yang pertama kita menentukan siapa yang akan menerima manfaat lubang sampah. Kepala keluarga anggota sanggar. Saya tidak setuju dengan pendapat Elis. Karena kalau kita gali untuk rumah kita masing-masing, masyarakat tidak mendukung kegiatan kita ini lagi. Saya lebih setuju pada pendapat Elis karena kita menggali menurut anggota sanggar jumlah 42 lubang sampah. Kita yang menggali, kita yang menjadi contoh untuk masyarakat. Pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan departemen terkait, serta masyarakat desa merupakan contoh-contoh pihak terkait yang akan sangat berperan dalam pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan. Kami dari anggota sanggar memberitahu Bapak untuk kami mendapat program penggalian lubang sampah untuk masyarakat di Desa Letneo, khususnya Dusun 3. Kami pemerintah Desa Letneo, khususnya Dusun 3 ini, kami sangat mendukung. Dan mungkin sebentar malam saya akan menghubungi masyarakat untuk gerakan masyarakat, kita sama-sama melaksanakan kegiatan lubang sampah itu. Berkeinginan seperti itu merupakan satu partisipasi yang baik sekali dalam kegiatan penghijauan ini, dan kami akan dukung sepenuhnya. Dengan anak-anak sebagai penggerak, seluruh masyarakat bekerja sama dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan. Entah itu berperan aktif dalam penyuluhan, pembuatan lubang sampah, dan membersihkan desa, ataupun turut menanam dan menjaga pohon-pohonan agar tetap hidup. Semuanya dikerjakan bersama-sama karena mereka sudah memiliki kesadaran baru yang telah didapat dalam berbagai macam aktivitas. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan anak-anak ini membawa buah yang sangat bermanfaat bagi semua pihak dan patut untuk diteruskan. Kalau kita bicara tentang governance citizenship, kita bicara tentang perubahan-perubahan mendasar pada anak-anak. Ini kan pendidikan jangka panjang ya, perlu kesabaran. Dan bagi World Vision ini juga proses belajar juga. Karena seringkali kalau kita ngomong governance, citizenship, kita pengennya itu selalu frontal gitu ya, tidak melihat institusi lain sebagai partner, sebagai mitra. Padahal kayak pemerintah itu kan partner kita bersama, terutama di pembangunan di daerah-daerah yang terpencil seperti itu. Karena itu dengan anak yang sudah bisa membuktikan bahwa dia mempunyai pemikiran yang jangka panjang, sehingga kita semua harus bisa merespon, mendukung pekerjaan yang dilakukan oleh anak itu. Ya, harapan saya dengan kegiatan-kegiatan seperti ini atas nama pemerintah daerah tentunya, ini kegiatan ini tidak hanya pada satu lokasi ya, tapi barangkali ke depan ini perlu ada kerjasama, baik oleh teman-teman NGO dan WVI, juga dengan pemerintah daerah, untuk kita bagaimana kita bekerja sama untuk membuat lagi kelompok anak-anak di tempat lain, tidak hanya di satu desa, tapi di tempat lain lagi untuk lebih meluaskan ini lagi program. Kami masih memberikan kesempatan dan kami sangat berharap keberadaan WVI di Kabupaten Alor, karena berhasil melaksanakan berbagai kegiatan dan bahkan potensi-potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang belum sempat kami angkat, itu sempat diangkat oleh VI.
Dan kami sangat memberikan profesional keberadaan WFI di sini. Patutlah kita berbangga pada anak-anak kita. Sejak masa muda mereka telah menempa diri untuk menjadi pemimpin. Kepada merekalah nanti nasib bangsa dipertaruhkan. Kepenuhan hidup mereka adalah harapan kita. Dan karena dengan kepenuhan hidup itu, mereka akan memberikan yang terbaik untuk masa depan bangsa.